Halo amigos parantos kumah damangos, balik lagi di Gayakin Movie yang kali ini akan membawakan seluruh alur anime berjudul Ni no Kuni yang menceritakan tentang dua orang sahabat yang tiba-tiba terkirim ke dunia lain untuk menyelamatkan seorang putri kerajaan. Bagaimana keseruannya? Nggak pakai banyak basa-basi lagi, langsung aja simak videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bercerita tentang dua sahabat bernama Haru dan seorang anak dengan kursi roda yang bernama Yu. Hari itu saat keduanya sedang jalan bersama, datang seorang gadis lagi bernama Kotona yang merupakan pacar dari si Haru. Kotona kemudian mengajak kedua sahabat itu makan siang bersama di sebuah kafe baru, namun gak disangka untuk menuju ke sana mereka harus menaiki sebuah tangga yang tentu jalan itu gak bisa dilalui oleh si Yu. Dan karena hal tersebut, Yu pun mengalah dan membiarkan sepasang kekasih itu pergi hanya berdua aja. Yu pulang ke rumahnya dan saat sampai di kamar, terbongkar jika ternyata Yu ini juga menyukai si Kotona. Scene lalu berpindah pada Haru dan Kotona yang udah selesai makan bersama hingga di suatu persimpangan keduanya pun memutuskan untuk berpisah. Nggak diduga, saat sampai di sebuah gang, Kotona tiba-tiba dibuntuti oleh seseorang, di mana gadis yang panik itu auto menghubungi Yu dan meminta bantuan. Yu yang mendapat kabar dari Kotona auto pergi dari rumah dengan diantar sang kakak. Yu mencoba menghubungi Haru, namun si Haru yang menyimpan ponselnya di dalam tas nggak mendengar panggilan dari Yu tersebut. Yu pun kemudian meminta kakaknya berhenti di sebuah tempat karena Kotona mengabarkan jika ia sedang melalui jalan itu. Dan bener aja, setelahnya Yu melihat Kotona sedang disekap oleh seorang pria yang kejamnya saat Yu datang, pria itu langsung menusuk tubuh Kotona. Sementara Haru yang melihat panggilan Yu beberapa kali di ponselnya merasa kalau ada sesuatu yang udah terjadi. Ia pun langsung berlari dan melihat si penusuk mencoba melarikan diri, walau kemudian terlihat sang penusuk bisa lenyap dari tempat itu. Haru yang melihat kekasihnya tertusuk auto panik dan mencoba membawa si Kotona ke rumah sakit, walau Yu bilang lebih baik mereka menelepon ambulan aja. Haru yang gak mau mendengar kata-kata Yu terus menggendong Kotona menyeberangi jalan yang saat itu sedang ramai, sampai ia hampir aja tertabrak jika Yu gak menyelamatkannya. Tapi yang aneh, setelah itu keduanya lalu berpindah tempat ke dunia lain, bahkan anehnya lagi Kotona gak ada bersama mereka. Keduanya pun mencoba menghubungi seseorang melalui ponsel mereka, namun ponsel keduanya berubah menjadi kompas di dunia itu. Nggak lama datang seekor anjing aneh yang menggonggong di hadapan keduanya dan menarik perhatian para penduduk yang memandang ke arah mereka, membuat Yu meminta Haru agar mereka segera berpindah dari sana. Tanpa ia sadar, dirinya ternyata bisa berjalan di dunia tersebut. Keduanya pun terus berjalan, di mana Haru mengira mereka sedang ada di taman hiburan atau tempat syuting film guys. Namun Yu nggak yakin akan hal itu dan bilang sepertinya mereka udah terlempar ke dunia lain. Mendengar itu, keduanya yakin jika Kotona juga ikut terkirim ke sana dan karena hal tersebut, Yu dan Haru pun berencana mencari keberadaan gadis itu. Keduanya pun lalu pergi ke sebuah bar untuk mencari informasi mengenai Kotona, di mana di sana mereka bertemu dengan seorang pria berwujud seekor anjing. Pria itu yang baru pertama kali melihat Haru dan Yu bertanya siapa mereka dan ada keperluan apa datang ke sana. Di mana dua sahabat itu langsung jujur kalau mereka sedang mencari seorang gadis bernama Kotona. Dan mendengar itu, si pria berwujud anjing bilang ia akan membantu mereka mencari si Kotona. Haru dan Yu pun menyebutkan ciri-ciri Kotona yang ternyata perbincangan mereka didengar sang pemilik bar yang bilang ciri-ciri yang mereka sebutkan sangat mirip dengan seorang gadis bernama Putri Astrid. Hingga nggak diduga saat Yu dan Haru melihat foto sang putri yang tertempel di sana, putri itu sangat mirip dengan si Kotona. Melihat itu, keduanya pun langsung menuju ke istana yang Yu bilang mungkin mereka semua mendapatkan peran masing-masing saat terkirim ke dunia tersebut. Nggak lama, keduanya sampai di istana walau tentu sang penjaga nggak mengizinkan Haru dan Yu bertemu sang putri dan malah mengusir mereka. Scene lalu berpindah ke dalam istana di mana saat itu sang putri ternyata sedang nggak sadarkan diri karena terkena sebuah kutukan. Yang bahkan menteri sihir kerajaan yang bernama Gnaus Wisden nggak bisa menghilangkan kutukan kuat tersebut. Namun Gnaus bilang mereka udah memanggil seseorang bernama Zelok yang mungkin bisa menyembuhkan kutukan tersebut. Balik lagi keluar di mana Yu dan Haru berhasil menyusup dengan menaiki kereta kuda yang saat itu kebetulan sedang menuju istana kerajaan juga.
Di mana kereta kuda itu ternyata milik anak-anak buah Zelok yang dikirim sang master untuk melihat keadaan sang putri. Haru dan Yu masuk ke dalam guci yang dibawa oleh anak buah Zelok dan berhasil sampai di kamar sang putri. Setelahnya anak buah Zelok pun memulai ritual untuk menyembuhkan Putri Astrid, di mana ternyata di tubuh sang putri ada sebuah pisau nggak terlihat. Namun pisau itu kemudian berubah menjadi asap hitam yang masuk ke dalam tubuh anak buah Zelok, membuat ketiga orang itu musnah seketika. Sang raja yang melihat itu semakin terpukul dan membuatnya harus dibawa kembali ke kamar. Namun itu memberikan kesempatan untuk Yu dan Haru menemui sang putri dari dekat. Haru langsung mencoba mencabut pisau di tubuh sang putri, namun ia nggak bisa melakukan apa-apa. Namun saat giliran Yu mencoba, keanehan mulai terjadi, di mana Yu bisa membuat pisaunya terlihat dan berhasil mencabut pisau hitam tersebut. Kejadian itu ternyata dilihat oleh seorang penjaga dan juga komandan kerajaan yang bernama Berta. Setelahnya Yu dan Haru pun auto diinterogasi oleh petinggi kerajaan yang bernama Barton, di mana si Barton malah nggak percaya pada keduanya yang udah membuat sang putri terlepas dari kutukannya. Beruntung nggak lama Putri Astrid datang untuk menemui sang ayah, dan bersamaan dengan itu Berta juga bersaksi jika Yu dan Haru lah yang udah menolong sang putri. Membuat Genaus yang mendengar itu berkata pada raja jika mereka harus berterima kasih pada kedua anak muda tersebut. Karena jasanya, Haru dan Yu pun diberikan imbalan, bahkan Berta sampai mengutus dua anak buahnya untuk mengantar mereka sampai ke kota. Karena nggak punya tempat tinggal, Haru dan Yu pun memilih untuk kembali ke bar, dan saat tahu keduanya merupakan penyelamat dari sang putri, orang-orang yang ada di sana menganggap mereka sebagai pahlawan. Haru lalu berkata jika Putri Astrid yang nggak mengenali keduanya bukanlah Kotona, membuat ia bingung di manakah keberadaan Kotona yang asli. Konyolnya, Haru malah mengira jika mereka pasti sedang bermimpi dan memilih untuk menikmati mimpi tersebut aja. Nggak lama, sang pemilik bar menawarkan Yu menginap di sebuah kamar miliknya, hingga Yu pun auto menuju ke kamar tersebut meninggalkan si Haru yang sedang bersenang-senang. Yu ternyata masih kepikiran dengan keadaan sang putri, dan karena itu ia pun kembali ke istana dengan alasan masih ada barangnya yang tertinggal di sana. Hingga akhirnya ia pun berhasil menemui Putri Astrid di dalam istananya. Putri Astrid lalu mengajak Yu berkeliling sambil berbincang, sampai keduanya bersama ajudan sang putri sampai di sebuah tempat di mana di sana ada sebuah kapal udara milik kerajaan. Putri Astrid memperbolehkan Yu ikut terbang bersamanya menuju sebuah tempat yang bernama Danau Kemurnian. Pesawat pun langsung mendarat di danau begitu sampai di sana, yang ternyata sang putri pergi ke danau itu untuk melakukan ritual yang bernama tarian sihir pelindung yang katanya bisa mengusir roh jahat. Sang putri langsung merendam tubuhnya di dalam danau hingga seketika danau itu pun lalu mengeluarkan cahaya keemasan. Ritual pun dimulai di mana sang putri kemudian bisa melayang di atas danau sambil melakukan sebuah tarian yang seketika dengan tarian itu ia bisa memulihkan bekas luka yang tertinggal di perutnya. Setelah ritual selesai, Yu pun menceritakan tentang kemiripan Putri Astrid dengan Kotona, membuat sang putri sadar jika Yu menyukai gadis itu. Sang putri juga akhirnya tahu kalau Yu dan Haru berasal dari dunia yang berbeda, yang ia bilang dunianya terhubung dengan dunia Haru dan juga si Yu dan berdampingan bagai dua sisi koin. Bahkan katanya di dunia itu, dunia Yu dan Haru merupakan sebuah legenda yang sering dibicarakan orang, walau nggak ada satupun penduduk yang pernah bisa pergi ke dunia tersebut. Sang putri pun lalu curhat jika sebagai putri selama ini ia selalu merasa kesepian karena sang ayah selalu sibuk dengan urusan istana. Di sisi lain, Genaus saat itu menemui sang raja dan bilang kalau ia ingin menguji kekuatan Yu dan juga si Haru. Karena Genaus bilang kekuatan yang bisa menyembuhkan kutukan sang putri bukanlah kekuatan biasa. Ia juga memperingatkan sang raja jika mereka harus waspada karena bisa aja Yu dan Haru sebenarnya pembunuh yang dikirim sebuah kelompok bernama Panji Hitam. Dan mereka menyembuhkan sang putri sebagai alasan agar bisa mendekati sang raja, membuat ayah dari Putri Astrid itu termakan oleh kata-kata si Genaus. Keesokan harinya, saat baru aja terbangun dari tidurnya, Yu dan Haru didatangi seorang prajurit yang katanya raja udah mengundang mereka untuk mengikuti turnamen kerajaan. Tanpa curiga, Yu dan Haru pun auto ikut dengan sang prajurit, namun setelah tiba di sebuah kolosium, keduanya langsung dikelilingi oleh banyak sekali gladiator. Nggak lama, sang putri datang ke sana juga bersama Berta dan memarahi ayahnya karena udah memperlakukan Yu dan Haru dengan buruk. Protes dari Putri Astrid nyatanya nggak didengar karena kemudian turnamen dimulai di mana Haru dan Yu langsung dikeroyok oleh lawan mereka.
Haru hampir aja mati jika Yu nggak bergerak cepat dan menyelamatkannya. Melihat itu, keduanya pun akhirnya tersadar jika saat berpindah dunia mereka juga diberkati dengan kemampuan bertarung. Hingga bener aja karena kemudian kemampuan berpedang keduanya mampu mengalahkan banyak lawan mereka masing-masing. Melihat kehebatan keduanya, Genaus memerintahkan pertarungan dihentikan dan memanggil Yu juga Haru ke hadapan sang raja, yang katanya Yu dan Haru akan dipenjara sampai pihak kerajaan tahu siapa mereka sebenarnya. Mendengar itu, Yu pun memberitahu hasil pengamatannya pada Haru, yang Yu bilang mereka terkirim ke dunia itu saat sedang dalam bahaya karena akan tertabrak mobil. Maka ia juga bilang mereka harus dalam keadaan bahaya juga untuk dapat kembali ke dunia asal. Karena hal tersebut, keduanya pun auto berlari ke arah sang raja karena ternyata mereka berniat melompat dari lantai atas bangunan itu. Hingga nggak diduga, pengamatan Yu ternyata benar karena setelahnya keduanya pun terkirim kembali ke dunia asal mereka. Nggak lama, Kotona menemui keduanya, di mana Haru langsung memeluk kekasihnya itu sambil menangis. Kotona lalu bercerita jika kemarin ada kecelakaan di tempat itu, walau ia nggak tahu kecelakaan itulah yang mengirim Yu dan Haru ke dunia lain. Kotona juga bilang ada 3 korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, yang anehnya ketiga korban sangat mirip dengan anak buah Zelok yang Yu dan Haru temui di dunia lain. Yu lalu mengingat masa lalunya di mana dulu saat di rumah sakit ia pernah bertemu seorang kakek yang bilang ia mencoba membuka gerbang ke dunia lain. Yang kakek itu bilang ada orang-orang terpilih yang bisa terhubung dengan dunia tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Yu memberitahu hal itu pada Haru. Walau si Haru nggak percaya dan masih menganggap kalau yang mereka alami hanyalah sebuah mimpi. Yu bilang Kotona lah yang menjadi pemicu mereka terkirim ke dunia lain, di mana ia merupakan orang yang terhubung dengan Astrid. Makanya waktu Yu dan Haru berhasil menyembuhkan Astrid, Kotona juga sembuh dari luka tikamannya. Namun konyolnya Haru bilang itu nggak penting lagi karena ia senang akhirnya Kotona bisa selamat. Setelahnya Yu mendatangi rumah sakit tempat dulu ia dirawat untuk menemui sang kakek. Yang beruntungnya suster di sana bilang sampai saat ini kakek itu masih dirawat di sana. Walau anehnya saat memeriksa ke kamarnya kakek itu udah hilang, yang Yu pikir sang kakek udah terkirim ke dunia lain. Di waktu yang bersamaan dengan ia dan juga Haru yang terkirim ke sana. Keesokan harinya di sekolah, guru mereka mengabarkan jika Kotona sakit dan gak bisa masuk untuk sementara waktu. Membuat Yu dan Haru auto menemui gadis itu yang ternyata Kotona mengidap sebuah tumor ganas dan dokter bilang hidupnya hanya tersisa 3 bulan lagi. Setelah Kotona pergi, Yu mengajak Haru kembali ke dunia lain untuk menyelamatkan Astrid yang mungkin kini dalam bahaya juga. Namun Haru bilang Kotona mengidap tumor ganas adalah sebuah timbal balik karena Astrid yang harusnya dalam bahaya malah disembuhkan oleh Yu. Makanya kutukannya berpindah pada Kotona berwujud sebagai tumor tersebut. Dan karena itu Haru bilang ia akan menghabisi Astrid di dunia lain untuk menyembuhkan Kotona di dunia mereka. Tanpa mereka sadari orang yang menusuk Kotona ada di sana juga, dan kemudian mengirimkan keduanya ke dunia lain bersama dengan dirinya sendiri. Anehnya, kali ini Haru dikirim terpisah dengan Yu dan tiba di sebuah kastil. Saat memasuki kastil tersebut, Haru pun langsung ditemui seorang pria bernama Galerot, yang memberitahu si Haru kalau saat ini ia berada di Istana Panji Hitam. Ia juga menyebut Haru sebagai penjelajah orang yang bisa memasuki 2 dunia. Sementara itu, Yu terkirim ke istana dan tertangkap oleh si Barton. Yu memperingatkan jika saat ini sang putri sedang dalam bahaya karena gadis itu terhubung dengan Kotona. Balik lagi pada Haru yang dihasut Galerot dengan berkata Astrid yang seharusnya mati malah disembuhkan dan membuat orang yang mirip dengannya di dunia Haru harus menebus semua kesalahan itu. Sementara di kerajaan, Berta melapor kalau Panji Hitam udah mulai bergerak, membuat Genaus percaya jika bahaya yang diperingatkan Yu akan segera terjadi. Balik lagi pada Haru yang udah termakan omongan Galerot dan bergabung dengan pasukan Panji Hitam untuk menyerang kerajaan. Di mana kabar itu ternyata udah didengar oleh Barton dan menganggap Haru sebagai seorang pengkhianat. Genaus lalu mengangkat Yu menjadi kesatria yang bertugas untuk melindungi sang putri, walau kejamnya pria itu meminta Yu menghabisi Haru sang pengkhianat. Setelahnya, sang putri menemui Yu di mana ia udah mendengar dari Genaus kalau Kotona sedang dalam bahaya di dunia si Yu. Maka dari itu, ia meminta Yu menghabisi dirinya menggunakan belati sihir peninggalan sang ratu agar Kotona yang ada di dunia Yu bisa diselamatkan. Nggak lama dan ajudan Astrid datang dan berkata apa sang putri yakin jika dirinya mati di dunia itu, Kotona yang ada di dunia lain akan selamat. Membuat Yu berkata jika ia akan mencari cara menyelamatkan Astrid sekaligus dengan Kotona juga. Sementara itu di sisi lain pria berwujud anjing udah memerintahkan pasukannya membantu Barton yang memimpin pasukan kerajaan untuk menghadapi Panji Hitam. Hingga nggak lama Panji Hitam pun datang ke kota dan langsung menembus tembok pertahanan hingga perang auto terjadi di sana.
Berta berjuang bersama anak buahnya melindungi istana. Begitupun Barton, walau sayangnya dikeroyok oleh banyak prajurit musuh. Beruntung si pria anjing yang diketahui bernama Bauer menolong pria besar tersebut. Di sisi lain, Haru yang mendapat persenjataan dari Panji Hitam, kekuatannya semakin jadi luar biasa. Balik lagi ke kerajaan, di mana Astrid menemui ayahnya untuk meminta sang raja agar segera menggunakan pedang legendaris turun-temurun keluarga mereka yang bernama pedang Mornstar, di mana sang putri pernah melihat pedang tersebut tersimpan di ruang besi kerajaan. Namun ayahnya bilang pedangnya udah hilang sejak lama dan yang tersimpan di sana hanyalah sebuah replika. Raja bercerita jika dulu ayahnya menggunakan kekuatan pedang Mornstar untuk menghancurkan kerajaan Beladon, negeri asal para Panji Hitam. Oleh sebab itu, pedang Mornstar menghilang karena marah raja terdahulu udah menyalahgunakan kekuatannya. Di lain sisi, Haru akhirnya sampai di depan istana untuk menghabisi sang putri. Namun ia dijegat Berta dan pasukannya di depan gerbang. Perang pun kembali pecah di mana Berta dengan berani berduel melawan Haru. Sialnya, Haru yang udah jadi sangat kuat berhasil mengalahkan Berta hingga akhirnya Yu juga datang ke tempat itu. Pertarungan kedua sahabat pun gak bisa dihindari lagi. Hebatnya, kekuatan Yu berhasil melampaui si Haru walau ia udah diberi kekuatan tambahan oleh Panji Hitam. Bersamaan dengan itu, Berta yang tadi dikalahkan Haru coba dihabisi oleh prajurit musuh, membuat Yu lengah hingga ia dan Haru berbarengan saling menyerang. Namun karena keduanya sedang ada dalam bahaya, Haru dan Yu pun kembali ke dunia asal mereka. Keduanya tiba di rumah sakit tempat Kotona dirawat hingga nggak lama Yu melihat berita kalau sebuah bangunan di kota telah terbakar. Yang Yu bilang itu merupakan timbal balik akibat perang yang terjadi di dunia lain. Yu kemudian berdebat dengan Haru yang masih berpikir untuk menghabisi sang putri. Sampai kemudian Yu mengingat kalau Berta di dunia itu sedang dalam bahaya. Dan karena Berta ini sangat mirip dengan kakaknya, Yu berpikir jika sang kakak saat itu sedang ada dalam bahaya juga. Bener aja karena kakak Yu yang bernama Kak Saki ditemui si pembunuh dan coba dihabisi. Anehnya sang pembunuh tahu nama dari kakak Yu tersebut hingga nggak lama Yu dan Haru datang mengajak gadis itu melarikan diri. Sang pembunuh kemudian berubah menjadi monster laba-laba dan terus mengejar ketiganya. Di sana Kak Saki memberitahu Yu jika ia merasa aneh karena si pembunuh bisa mengetahui namanya yang asli, membuat Yu tahu sebuah rahasia. Walau sialnya, nggak lama sang monster pun berhasil membuat mobil yang ditumpangi Yu dan kawan-kawan tercebur ke sebuah sungai. Nggak diduga karena berada dalam bahaya, Yu terkirim ke istana dan di sana ia akhirnya membongkar jika selama ini Gnauslah pengkhianat yang sebenarnya. Yu bisa tahu hal itu karena sang pembunuh tahu nama asli kakaknya, di mana Yu pernah menceritakan tentang kakaknya itu pada si Gnaus. Dan lagi Yu bisa mencium aroma Gnaus mirip dengan aroma yang ada pada belati hitam yang telah menusuk putri Astrid. Berta lalu datang dan berkata nggak aneh jika musuh akan tahu tentang istana karena udah ada orang yang membocorkan akan hal itu. Haru juga datang dan memberitahu kata-kata Galerot sama dengan kata-katanya waktu bertengkar dengan Yu masalah Astrid yang terhubung dengan Kotona. Yang Haru bilang Kotona terkena tumor karena timbal balik sebab Astrid udah disembuhkan Yu. Seakan Galerot udah diberitahu orang lain kalau Haru pernah berbicara seperti itu. Karena udah terdesak, Gnaus pun akhirnya membuka penyamarannya di mana ternyata ia adalah Galerot yang asli sekaligus pemimpin dari Panji Hitam. Galerot lalu membongkar alasannya mengincar sang putri karena katanya di dalam tubuh gadis itu tersimpan kekuatan magis luar biasa bernama Royal Aegis dan Galerot menginginkan kekuatan tersebut untuk menjadi raja yang baru. Hingga akhirnya Galerot juga membongkar jika ia sebenarnya kakak dari sang raja yang dulu udah dikabarkan tewas. Yang ternyata Galerot menggunakan sebuah sihir yang bisa membuatnya tetap awet muda. Galerot sangat dendam karena katanya ayah ia dan raja dulu udah membuangnya ke kerajaan Beledon. Ia hidup sampai dewasa di Beledon dan menjadi pemimpin di sana, bahkan sampai mempunyai istri dan anak. Sayangnya suatu hari kerajaan Beledon diserang oleh ayahnya sendiri sampai menewaskan orang-orang yang ia cintai. Walau raja yang sekarang bilang ayahnya dulu menyerang Beledon dengan sangat terpaksa dan selalu menyesali keputusannya itu. Galerot auto mengamuk dan menghajar Barton yang datang untuk menyelamatkan sang putri. Galerot lalu menggunakan sebuah sihir untuk mengendalikan Haru agar anak itulah yang menghabisi putri Astrid. Melihat hal itu, Yu pun kembali bertarung melawan Haru hingga nggak diduga ia bisa mengeluarkan sihir di lengannya yang berhasil membuat Haru terhempas. Saat Yu sibuk bertarung, Galerot yang licik berhasil menangkap Astrid dan membawanya terbang dari sana. Galerot mencoba menghabisi Astrid di luar istana, namun Yu keburu datang dan berhasil melindungi sang putri dengan tubuhnya sendiri. Melihat itu, Haru dan Astrid sangat marah dan berencana bekerja sama melawan si Galerot.
Astrid lalu menembakkan sihirnya disambung oleh Haru yang menyerang penjahat itu dari jarak dekat. Walau sial, Galerot masih terlalu kuat untuk keduanya. Sementara itu, Yu yang udah sekarat tiba-tiba didatangi sang kakek, di mana kakek itu datang untuk memberikan tongkatnya kepada Yu. Karena ia bilang Yu adalah pahlawan yang layak menerima tongkat tersebut yang selama ini selalu si kakek tunggu untuk diwariskan benda itu. Dan setelah Yu menerimanya, kakek itu pun kembali menghilang. Di lain sisi, Galerot merubah tubuhnya jadi monster raksasa untuk menghabisi Astrid. Ia pun berhasil menangkap sang putri dan kemudian menghempaskan si Haru. Namun setelahnya, sebuah cahaya menyilaukan mengagetkan si Galerot yang ajaibnya saat itu tongkat yang Yu pegang berubah jadi pedang monster yang selama ini dikabarkan menghilang. Bahkan sambil memegang pedang itu, luka di tubuh Yu pun hilang seketika. Melihat pedang monster, Galerot jadi ketakutan dan mencoba menyerap kekuatan Putri Astrid di udara. Namun ajaibnya, Yu bisa memanggil seekor burung raksasa dan menaiki burung itu untuk melawan Galerot. Yu berhasil menebas lengan Galerot dan membawa sang putri bersamanya. Walau sial, Galerot bisa menyatukan lengannya kembali dan kemudian bertarung dengan sang pahlawan. Liciknya, Galerot mencoba menyerang Astrid, membuat Yu lengah dan bisa dijatuhkan. Namun ia kemudian menyadari kalau pedang monster udah nggak ada di tangan Yu. Karena ternyata Yu udah melempar pedangnya pada Haru yang kemudian menusukkan pedangnya pada kepala si Galerot. Setelah Galerot dikalahkan, Raja berkata sebisa mungkin ia akan meniadakan perang agar nggak ada lagi dendam di dunianya. Ia pun kemudian berterima kasih pada para pahlawan, walau Astrid kemudian mengucapkan salam perpisahan pada keduanya. Karena ternyata Haru dan Yu bukanlah penjelajah dan keduanya bisa datang ke dunia mereka karena sebenarnya Galerot lah yang udah mengirim Yu dan si Haru ke sana. Tubuh Galerot yang mati ternyata udah menghasilkan sebuah portal yang bisa membawa Yu dan Haru kembali ke dunia mereka. Yu sebenarnya ingin tetap tinggal di sana, namun menurut legenda orang dari dunia lain gak bisa tinggal lama di sana karena bisa membahayakan nyawa. Dan karena hal tersebut, kedua pahlawan pun auto memasuki portal untuk kembali ke dunia mereka. Kacaunya, Yu kemudian melepaskan pegangan Haru karena ia udah memilih tetap tinggal di sana walau Astrid bilang itu bisa berbahaya. Dan karena hal itu, Haru pun tersadar sendirian di rumah sakit. Haru lalu menemui Kak Saki yang bilang sebulan lalu mobil yang mereka tumpangi tercebur ke sungai dan membuat si Haru koma. Nggak lama Kotona datang, di mana saat itu tumor Kotona udah berhasil diangkat dan membuatnya kembali sehat. Haru lalu bertanya pada keduanya tentang keadaan Yu, namun anehnya nggak ada satupun dari Kak Saki dan Kotona yang sama sekali mengenali Yu. Dan dari sini kita akhirnya tahu kalau Yu yang udah pindah ke dunia lain, keberadaannya auto dilupakan di tempat itu. Haru lalu mengingat masa kecilnya saat ia dan teman-temannya sedang bermain tendang kaleng dan nggak sengaja mengenai seekor anjing. Haru auto dikejar oleh anjing tersebut dan berhasil tertangkap. Nggak diduga, Yu kecil lalu datang menyelamatkan Haru dan sejak saat itulah keduanya mulai berteman baik. Yu kecil bercerita jika waktu bayi ia mengalami kecelakaan pesawat yang membuat kakinya lumpuh dan orang tuanya meninggal, hingga ia akhirnya diadopsi oleh Kak Saki. Namun setelah mengingat itu, Haru bilang mungkin Yu sebenarnya nggak pernah mengalami kecelakaan pesawat dan nggak pernah punya orang tua, karena sebenarnya Yu adalah kembarannya yang datang dari dunia lain untuk menyelamatkan si Haru waktu dikejar anjing tadi. Makanya keduanya punya rasa suka yang sama pada gadis yang sama juga. Walau akibatnya Yu yang terkirim ke dunia itu kehilangan ingatannya yang asli. Dan bukti lain kalau Yu adalah warga dunia lain, karena si Yu bisa baik-baik aja tinggal di dunia itu sampai saat ini. Hingga film pun ditutup dengan memperlihatkan Yu yang hidup bahagia bersama sang putri. Oke, karena filmnya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!